What's up guys, balik lagi di video gue sama Ivan. Halo. Dan di video ini kita mau ngomongin soal Avengers lagi. Mau sotoy-sotoyan lagi. Kita mau sotoy-sotoyan lagi. Nah ini ada lumayan berita yang Apa tuh? lumayan menarik nih. Nah, Kayak video ini keluar kayaknya udah beberapa minggu lalu kali keluar ya. Waktu itu tuh ada di interview si Samuel L. Jackson. Dia kan ada nih di film Captain Marvel ya, si Nick Fury jadi muda ya. L. Jackson ini lagi di interview sama media gitu. Captain Marvel tuh ada salah satu ability-nya tuh bisa time travel. Oh gitu. Yes. Nah ini makanya ini sebenarnya jadi lumayan poin yang menarik juga sih, kayak detail yang kayak buat dicari lah ntar di pas kita nonton Captain Marvel. Dan ini dengan adanya time travel, adakah kemungkinan kan Captain Marvel kan selama ini kita berasumsi bahwa dia mendapatkan kekuatannya tuh dari Kree melalui Quantum Realm. Dan di Quantum Realm ini kayak si siapa namanya Hank Pym udah bilang itu bakal ada namanya time vortex. Kita bertanya lagi berarti si Captain Marvel ini nggak perlu masuk ke time vortex. Dia kayak bisa at her own will gitu kayak. Mungkin ini bisa juga ya. Kalau di si Jackson bilang sih katanya sih salah satu ability-nya sih bisa time travel, tapi masih nggak tahu kata-kata itu, kita nggak tahu kayak memang dia bisa sendiri yang kayak langsung balik sendiri ke time, bisa time travel sendiri, apa kayak mungkin dia bisa withstand Medium lain gitu. nggak perlu pakai alat, contoh kayak si Hank Pym gitu loh, atau kayak si Scott Lang harus ada sesuatu gitu lah yang buat dia bisa masuk gitu. Time travel ini bakal jadi semacam plot point yang menarik gitu. Udah fix Ya. Udah fix time travel gitu kan ya. Berarti yang time travel tuh cuman si Carol Danvers apa yang lain juga ikut gitu, yang kayak Avengers yang tersisa gitu loh. Kayaknya sih bisa pada ikut ya, karena kan gue sih ngacunya ke yang ini ya, yang Blake mainannya waktu itu ya. Itu kan dia pakai suit beda gitu, dan suitnya tuh kayak suitnya si Hank Pym. Itu sih juga ada yang bilang di komen kalau saya tuh mungkin itu suit space travel. Space ke luar angkasa. Menurut gue sih kayak enggak ya. Soalnya Kalau Thor kayak nggak. iya, mungkin kalau kayak roket ya mungkin dia harus lah. Apa gimana? Tapi kalau kayak Thor ya di Infinity War yang dia ngambang di luar angkasa yang dia ditemuin sama si Guardians, ya dia udah kan nggak pakai apa-apa kan. Iya. Dari set foto yang udah klik waktu itu ya. Itu kayaknya juga mengindikasikan adanya time travel, meskipun ada indikasi juga itu alatnya Tony Stark kan Yang barf. Yang barf. Iya. Tapi kayak ada beberapa adegan yang kayaknya itu bukan barf deh. Sama dari ini juga sih, credits di IMDb. Itu kan juga banyak cast lama. Terus juga yang ada 70s Car Girl dan segala macam. Iya. Kayak kalau dibilang flashback juga bukan ya. Dan mungkin aja si Frank Grillo itu bilangnya flashback biar untuk menjaga kerahasiaan si plot point ini gitu loh. Bisa jadi. Iya. Sebenarnya ya, kalau time travel kan bisa dibilang juga dia flashback kan. Ada media yang cover berita ini, dia tuh bilang kayak actionnya si Frank Grillo ini yang dia bilang, yang dia ngebocorin lah kayak, oh ntar gue bakal ada, gue ini sebagai flashback. Itu kan kayak ngasih, kayak lumayan nge-reveal plot buat di film nggak sih gitu loh? Iya lumayan. Mungkin mestinya lumayan secret, tapi kan dia langsung ngomong straight up gitu kan. Frank Grillo juga ngomong, ya gue sih bisa ngomong ini soalnya ya gue udah abis ini udah nggak ada kontrak sama Marvel, nggak ada film di Marvel MCU lagi gitu. Jadi ya udah gue mau ngomong apa terserah gitu. Nah udah gitu kalau kayak soal villain lagi nih, kita ngada-ngada lagi. Oke. Mungkin nggak sih? Kira-kira ada villain lain gitu loh, gitu loh. Bisa ada. Soalnya kemarin ada yang komen tuh, yang di video kemarin ada yang komen, ada yang bilang katanya, "Bang, mungkin gak sih villainnya itu si Kang the Conqueror?" Karena kan tema film ini kan tentang time travel. Yes. Nah kalau di komik nih, gue jelasin dikit aja. Kang the Conqueror ini memang dia super villain. Kekuatan utamanya dia bisa time travel. Yes. Dan dia di setiap time travel tuh dia punya identitasnya masing-masing. Yes. Emang dia paling ribet sih sebenarnya. Di komik juga gue sebenarnya kalau baca-baca ceritanya si Ribet. Kang the Conqueror, aduh ribet banget. Dia soalnya sempat jadi muda banget kan. Yes. Dan dia jadi si Iron Lad tuh. Iya. Ya kan? Dia juga sempat jadi kayak raja Mesir gitu-gitu. Aha. Nah, kalau dibawa ke film sebenarnya bisa aja, karena ya itu balik lagi itu time travel, dan itu juga bagus untuk nge-introduce Fantastic Four. Kalau misalnya memang si Kalau delay udah benar-benar finalize. rumornya sekarang lagi banyak rumor banget nih tentang Endgame, especially karena Fox dan Disney udah Hampir close deal. Tapi belum. Jadi banyak mulai bermunculan, wah mungkin nggak sih ini karakter-karakter dari Fox bakal muncul di sini. Jadi ya mungkin aja karena kan Kang the Conqueror ini dia emang
ada hubungannya lah sama Fantastic Four. Kalau Kang menurut gue sih lebih bisa daripada yang di video kemarin kita ngomongin si Annihilus. Annihilus kan licensingnya kan under Fantastic Four. Nah tapi kalau menariknya si Kang ini sebelumnya tuh itu ada di Fantastic Four juga, tapi itu tuh namanya belum Kang. Pokoknya ada di cerita Fantastic Four tuh ada si namanya si Ramatut. Kayak orang Mesir gitu. Tapi pas di cerita buku itu nama Kang tuh belum ada gitu. Jadi ya presumably ya Fantastic Four lawannya ya si Ramatut ini doang gitu. Tahun kedepannya lagi di cerita Avengers tuh perdana dikasih lihat ini tuh si ada musuh namanya si Kang, baru dikasih tahu lah kayak oh ternyata yang pas di tahun berapa itu yang buku yang Fantastic Four ini yang lawan Ramatut ternyata Ramatut tuh si Kang. Gara-gara first appearance si Kangnya itu ada di bukunya Avengers lah. Bisa aja ya jadi licensing buat karakter si Kang ini mungkin aja ada di Avengers gitu loh. Karakter Avengers ini kan juga udah aman lah buat langsung dipakai gitu kan. Kalau buat kayak MCU sekarang jadi ya menurut gue sih gitu. Mungkin aja sih lebih bisa. Sebenarnya ada satu development menarik nih dari MCU yang sebenarnya ada hubungannya sama Kang the Conqueror juga, tapi itu bakal gue omongin nanti. Nah, developmentnya itu adalah ada satu berita katanya bakal ada film baru nih, Avengers baru setelah Endgame, namanya New Avengers. Yes. Tapi katanya New Avengers ini bakal ngambil ceritanya Young Avengers, yaitu versi mudanya ya, kayak semacam Teen Titans atau Young Justice, tapi ini isinya Avengers. Jadi anggotanya Young Avengers tuh ada Hulkling, Wiccan, Hawkeye, Vision, Patriot itu yang kayak Captain America, Iron Lad, sama Stature, yang kayak si Giant Man apa enggak si Ant-Man lah. Nama-nama cast-nya ini tuh sama seperti yang udah di kredit di IMDb di Endgame ya, beberapa ada ya. Betul. Nah yang paling prominent tuh ada dua, yaitu si Catherine Langford sama si Emma Thurman. Emma Thurman ini memang dia udah kayaknya hampir 90% lah ya, dia bakal jadi Cassie Lang yang udah remaja dan dia bakal jadi Stature. Yang si Catherine Langford katanya dia bakal jadi Kate Bishop. Itu adalah Hawkeye versi yang Avengers ya. Nah kalau di komik nih yang Avengers tuh ada satu namanya Iron Lad. Nah terus kan gue penasaran nih siapa sih yang bakal jadi Iron Lad, dan kandidat utamanya itu tuh si Harley Quinner atau si Tyson Kins. Kenapa? Karena satu Harley Quinner ini yang maksudnya di komik tuh nggak ada yang namanya Harley Quinner. Sementara kalau di komik si Iron Lad itu ternyata adalah Kang the Conqueror yang nyasar di timelinenya Marvel saat itu. Nah itu bakal menarik banget kalau misalnya si Harley Quinner diintroduce di Endgame atau di Young Avengers nanti bakal jadi si Iron Lad. Bisa. Dan itu bakal jadi semacam gateway untuk Kang the Conqueror bisa masuk. Young Avengers itu kan tadi masih lagi di develop ya, under development ya, ceritanya gitu. Kalau kita lihat schedule film MCU tahun ini ya, biasa MCU kan schedule filmnya kan ya awal tahun, pertengahan, akhir kan dari dulu. Nah, tapi kalau yang tahun ini tuh di push ke awal tahun, awal sampai tengah. Kan kalau contohnya kayak yang paling pertama kan Captain Marvel Maret, habis itu April Endgame, habis itu Juli ya, pertengahan tahun langsung Spider-Man gitu. Udah jadi akhir tahunnya semua beli ya kosong gitu. Kayak nggak ada apa-apa. Menarik sih Marvel kejar tayang kayak gini tuh kenapa gitu loh. Udah gitu kan juga ya Far From Home ini kan bisa dibilang kan phase 4 lah ya. Film pertama di phase 4. Nah, udah gitu film lainnya yang di phase 4 selain itu masih kita ya, belum ada clue lah. Mungkin yang Avengers kayak bilang tadi tapi ya masih under development gitu. Apa mungkin ya mereka bakal kebut banget gitu loh. Kejar tayang, potensial karakternya kan udah ada kan kayak tadi gitu. Potential testnya lah ya. Dan itu bikin gue mikir sih kenapa dia sampai nge-push banget gitu. Tadi kan juga kan Avengers kan juga bukan di bulan April kan, tadi di bulan Mei. Terus ada lagi katanya Endgame itu durasinya 3 jam. Benar. Ya kan? Terus kan kayak lu mikir gitu, apa sih yang bisa di-fit dalam 3 jam itu? Benar. Katanya ya rumornya yang trailer nanti ini bakal keluar lagi tentang Endgame itu cuma ngambil 20 menit dari film. 20 menit pertama.
berarti benar-benar nggak mau nge-reveal apa-apa gitu loh. Iya benar sih. Terus 3 jam tuh kita mau diapain gitu loh. 3 jam itu sih ya mungkin dia ada gabungan cerita dari buku-buku apa mungkin jadi banyak jadi satu walaupun plotnya banyak tapi bisa benar-benar jadi ada alurnya lah ya. Detailin gitu loh. Atau enggak ya mungkin dia ya ambil satu cerita tapi benar-benar didetailinnya banget. Iya. Mungkin kalau kayak dari Captain Marvel ke Endgame mungkin itu dideketin mungkin ya oke lah kan soalnya nyambung kan. Iya benar. Tapi dari Endgame ke Spider-Man itu kan ibaratnya udah new chapter lah gitu loh. Betul. Udah chapter baru dari MCU inilah gitu loh. Betul. Iya kan? Dan yang bikin gua kaget adalah kan kita semua tahu nih emang si Peter Parker bakal kayak survive lah ya. Karena kan dia Spider-Man gitu kan. Terus kenapa tiba-tiba di trailernya tuh ada Nick Fury gitu. Terus kayak lu jadi mikir gitu kayak oke, kok jadi apa gitu yang bisa bikin mereka berdua ini selamat. Itu satu. Terus karakter-karakter yang lainnya gimana gitu, lu makin kepikiran gak sih? Iya sih, ya kayak interviewnya si Karen Gillan tuh yang jadi Nebula. Dia juga ada bilang kan kayak pokoknya kata-kata jelasnya gue kurang hafal, tapi pokoknya intinya kayak goalnya dia sama teman-teman barunya ya Avengers untuk nge-take down orang yang pakai glove Thanos. Tapi kan belum. Tapi kan dia ngomongnya gitu cuy, kalau misalnya dia bilangnya Thanos, kenapa dia nggak bilang Thanos gitu loh maksud gua. Kalau ngomongin orang yang pakai glove kan bisa siapa aja. Bener sih. Ya dong. Ya, itu dia masih membuka kemungkinan lah. Atau mungkin ada villain makanya yang itu juga yang pakai glove lagi gitu. Mungkin. Lagi diomongin sama orang-orang juga nih. Apa tuh? Bakal ada Wolverine nih kayaknya ntar. Gue baca tuh di Twitter. Di Endgame. Gara-gara ada yang nge-google kan Hugh Jackman movies gitu, terus ada Endgame. Yang teori-teori juga. Oh kenapa ada Wolverine ntar di Endgame tuh make sense gimana? Iya semuanya tuh awal karena itu, karena ada yang nge-google Hugh Jackman movies, terus ada Endgame di paling kiri di Google gitu. Nah terus habis itu orang-orang nyoba tapi nggak bisa. Jadi kita pikir itu hoax. Karena nggak mungkin lah buat apa tiba-tiba ada Wolverine gitu. Dan kenapa harus Wolverine? Menurut gue sih ya mungkin kalau kayak mereka ceritanya mau ngebuka kayak storyline baru gitu dengan adanya ya Wolverine kan mutan ya, dengan adanya mutan-mutan ya mungkin ya bisa aja, tapi menurut gue agak nggak make sense ya. Soalnya kayak ya kita lihat aja sekarang kan ya dealnya Disney sama Fox ya memang katanya kan udah diakuisisi tapi belum final kan. Masih proses lah ibaratnya gitu. Kalau semisalkan dealnya belum final, belum bener-bener udah oke, ya masa Wolverine bisa muncul gitu. Iya benar banget. Iya dong. Dan kayak kenapa pemilihan mutannya harus Wolverine gitu? Kan karena Wolverine itu setahu gua si Hugh Jackman sebagai Wolverine itu udah selesai perannya di Old Man Logan. Yes. Ya pokoknya kalau menurut gue sih kayak nggak make sense ya kalau bakal ada Wolverine apa karakter Fox lainnya lah ntar di Endgame gitu. Terlalu terburu-buru lah. Mau di after credit apa gimana gitu loh. Iya terlalu terburu-buru lah. Yang rumornya mereka katanya mau ada masukin Namor tuh. Tahu nggak lu? Tahu, Jota Slim. Ya Jota Slim kayak apa siapa? Kalau ada Namor tuh mungkin ya license sama kayak Avengers yang lain-lain ini di MCU ya mungkin aja gitu. Memang kan udah dibilang kan MCU tuh bakal ngebuat cerita X-Men sama Fantastic Four ke depannya. Tapi juga Kevin Feige ini beritanya Kevin Feige yang ngomong deh, katanya tuh dia expect bakal bisa ngebuat cerita ini tuh ntar di ya awal-awal apa pertengahan lah, katanya udah bisa mulai gitu. Katanya sih tahun gitu. ini tapi. Iya. Oh gitu. Tapi ya baru mulai loh, bukannya udah ada. Bukannya mulai production syuting itu enggak, tapi baru mulai bikin ide gitu. Agak nggak mungkin sih kalau ntar ada menurut gue. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada apa ya, ada kayak semacam hero-hero baru yang terlepas dari X-Men ataupun Fantastic Four gitu. Kalau misalnya kayak hero-hero baru ya kayak yang Avengers itu mungkin. Ya pokoknya gitu. Asal license itu karakter tuh jelas gitu. Jelas bukan yang dari karakter Fox gitu. Betul. Gue sih gitu. Iya. Gue sih sebenarnya ngarepnya ada ya yang Avengers itu make sense banget sih, karena kan Endgame kan bener-bener temanya kan time travel. Nah karena ada time travel bakal ada muncul alternate reality baru. Dimana mungkin tim-tim yang sekarang ada itu tuh bakal beda susunannya dan bisa muncul hero-hero baru yang lanjutin legasinya hero-hero lama. Menurut gue si Young Avengers atau New Avengers di filmnya katanya rumornya gitu. Itu paling masuk akal lah menurut gua kalau dia mau introduce karakter baru. Oke guys, udah gitu dulu aja. Kita udah sotoy-sotoyan soal Endgame-nya.
Ya menurut kita ya begitulah soal X-Men atau mungkin ya time Fantastic travel Four, tadi. Iya. Iya lagi-lagi kita masih ngomongin teori-teori aja sih sebenarnya ya. Iya. Sama kayak nge-react sama apa namanya berita-berita yang baru muncul. Oke guys, udah gitu aja. Jangan lupa follow gue di Instagram, follow Ivan juga di Instagram. Yoi di @ginta. Jangan lupa juga subscribe ke channel gue kalau belum subscribe. Share juga videonya Yoi. biar bisa diskusi Yoi. sama yang lain-lain di komen. Ngomongin aja apapun yang kalian tahu lah ya. Ya, teori lu pada gimana soal film ini. Karena menarik juga sih Menarik, sebenarnya. iya iya. Thank you banget para nonton. See you guys on the next video. Yeah.